Olehnya dengan sangat bangga saya mempersilahkan Bapak Dr. Sahran Raden, SAG, SHMH, untuk kalau kali ini Pak sudah insya Allah sah saya menyebutkan kata dokter. Kalau kemarin kan doa, sekarang alhamdulillah telah syah. Kami persilahkan kepada Bapak Dr. Sahran Raden, SAG, SHMH untuk menyampaikan materi dari buku yang telah diterbitkan. Sebelum saya serahkan kepada teman-teman peserta demi konsentrasi dari Bapak, demi kebaikan kita semua, dimohonkan untuk meng-unmute atau mematikan speakernya. Nanti akan ada sesi tanya jawab jika sekali lagi kami minta tolong untuk menonaktifkan speakernya karena itu sangat mengganggu konsentrasi dari narasumber. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kami persilakan Bapak. Terima kasih Bu Serdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih. Yang pertama yang kami hormati Hasyim Asy'ari, anggota KPU Republik Indonesia. Alhamdulillah di sela-sela kesibukan beliau kesempatan untuk menjadi pembedah dalam pembedah buku pada kesempatan ini. Yang saya hormati Pak Radian Sam, Pak Dr. Radian Sam, SHMH. Beliau adalah akademisi di Hukum Tata Negara, ada Universitas Trisakti Jakarta. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan agar bisa karya untuk bangsa dan negara ini. Yang saya hormati rekan ketua dan anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati rekan-rekan anggota KPU Provinsi se-Indonesia. Tadi ada beberapa sahabat saya yang hadir, termasuk di sini ada Pak Anton Donius Cahyana. Dia adalah anggota KPU Provinsi Lampung. Ada juga rekan-rekan dari Bawaslu, Ketua Bawaslu ada Pak Jamrin hadir pada kesempatan ini, serta rekan-rekan KPU Kabupaten Kota maupun Bawaslu Kabupaten Kota dan seluruh peserta yang hadir pada kesempatan ini. Yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena alhamdulillah yang hadir pada kesempatan ini di Zoom kita ada 68 orang. Mudah-mudahan ini diskusi yang sangat bermanfaat itu. Saya ingin langsung saja biar bisa menyampaikan isi buku kita, ya, isi buku saya ini. Tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa buku ini adalah buku keempat yang saya tulis sejak menjadi komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Buku yang keempat ini, Dinamika Politik Hukum Pemilu dalam Konstruksi Negara Hukum Demokrasi, adalah pengembangan dari dua buku sebelumnya. Yang pertama adalah Politik Hukum Pilkada Serentak, ya. Yang kedua itu adalah Hukum Pemilu dalam perspektif interdisipliner itu. Nah, ini dua buku itu selanjutnya menjadi bagian dari pengembangan buku yang keempat ini, yaitu Dinamika Politik Hukum Pemilu dalam Negara Hukum Demokrasi. Buku ini sebenarnya juga saya tulis ya pada saat di tengah-tengah kesibukan untuk menyelesaikan tahapan pemilu tahun 2019 dan kemudian pilkada tahun 2020. Jadi di tahun 2020 alhamdulillah buku ini bisa terbit. Ini sudah kira-kira hampir setahun ya, baru kali ini bisa dibedah ya. Tetapi tentu saja ini sudah beredar ke teman-teman
KPU kabupaten kota, provinsi, dan Bawaslu serta pegiat pemilu dan masyarakat secara umum itu. Baik, saya selanjutnya kalau lihat buku ini sebenarnya ada berisi 5 bagian. Nanti insya Allah mungkin bisa bagi teman-teman yang sudah membaca dan melihat, tentu saja sudah bisa mengoreksi meskipun ini buku yang belum tentu sempurna bagi kita semua. Isi bagian pertama itu adalah negara hukum demokrasi dan konsepsi pemilu di Indonesia. Kemudian bagian kedua itu adalah politik hukum pemilu. Bagian ketiga adalah pemilu beretika, berintegritas dan transparan. Dan bagian keempat kelembagaan penyelenggara pemilu. Dan bagian kelima adalah pemilu inklusif dan partisipasi pemilih. 5 bagian dari isi buku inilah yang kemudian saya mencoba mengelaborasi, baik itu secara teoritik maupun beberapa praktek pemilu yang dilaksanakan dalam kurun waktu sejak pemilu masa reformasi. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dalam buku ini di latar belakangnya ada beberapa hal. Yang pertama, saya melihat bahwa proses reformasi politik di Indonesia pasca jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 98 itu telah membuka peluang bagi tumbuhnya nilai-nilai demokrasi demi mewujudkan suatu pemerintahan yang baik. Saya kira ini adalah kilas balik dari 32 tahun Soeharto berkuasa, lalu kemudian membuka peluang baru bagi sistem politik dan pemerintahan kita pasca turunnya Soeharto pada saat tahun 1998. Yang kedua, saya melihat bahwa proses reformasi itu terbagi dalam 2 fase. Fase pertama itu adalah di dalam buku ini saya menulis fase transisi demokrasi, dan yang kedua itu adalah fase konsolidasi demokrasi. Pada fase konsolidasi demokrasi itu dilakukan pasca pemilu 99. Indonesia kemudian merubah wajah demokrasi ini dengan mereformasi kehidupan politik melalui amandemen Undang-Undang Dasar 45. Pasca amandemen ini keempat, kemudian terjadi perubahan wajah konstitusi di Indonesia karena terjadi banyak perubahan-perubahan konstitusi, norma-norma pasal di dalam Undang-Undang Dasar yang kemudian disesuaikan dengan proses demokrasi dan tata pemerintahan kita yang berkembang di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah desain pemilu. Bapak Ibu sekalian, di dalam buku ini saya menyebutkan bahwa pemilu itu adalah instrumen konsolidasi demokrasi. Kalau kita membaca di dalam buku ini, saya menuliskan bahwa pada fase Orde Baru, pemilu itu seharusnya sebagai instrumen yang bisa menciptakan pemerintahan yang kredibel, terpercaya, menjalankan mekanisme check and balancing di parlemen. Kemudian itu dimatikan fungsinya itu demi melanggengkan kekuasaan politik. Sejak politik Orde Baru berkuasa 32 tahun, ini sampai dengan era reformasi, ya. Kemudian ini selanjutnya sebentar dulu. Ya, mohon maaf tadi ada kesalahan ya. Kemudian yang berikutnya di dalam buku ini juga saya menuliskan tentang kerangka negara hukum demokratis. Kajian di dalam buku ini saya menuliskan bahwa secara dengan landasan konstitusional maupun filosofis yang menjadi dasarnya itu adalah pada Undang-Undang Dasar 1945 ayat pasal 1 ayat 1 di mana negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, itulah kemudian secara teoritik memang kalau kita lihat dalam kerangka negara hukum demokratis, di sini saya menggunakan
dua teori ya, yang landasan teorinya ya, dalam negara hukum demokratis itu ada dua pandangan. Pertama Fredrik Julius Stahl itu, dan yang kedua itu adalah Muchtar Kusumatmaja. Meskipun juga di dalam buku ini saya menuliskan kerangka yang diberikan oleh Ismail Suni terhadap kerangka negara hukum demokratis itu. Nah, hampir sama apa yang disebutkan oleh Julius Stahl ini dengan Muchtar Kusumatmaja, bahwa perangkat-perangkat kerangka negara hukum demokratis itu adanya perlindungan hak asasi manusia, kemudian pembagian kekuasaan, ada pemerintahan yang berdasarkan pada undang-undang serta peradilan tata usaha negara. Begitu pula apa yang disebutkan oleh Muchtar Kusumatmaja, di mana pilar-pilar yang negara hukum demokratis itu adalah adanya sistem pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat, yang kedua adanya pengawasan dari badan peradilan, dan yang ketiga itu adalah jaminan hak asasi manusia. Berdasarkan dengan teori ini, lalu kemudian kita melihat bahwa prinsip-prinsip negara hukum modern sesungguhnya itu paling tidak ada 8 indikator. Yang pertama itu adalah adanya supremasi hukum, persamaan di dalam hukum, adanya asas legalitas, pembatasan kekuasaan, peradilan yang bebas dan tidak memihak, kemudian peradilan tata usaha negara, perlindungan hak asasi manusia, dan transparansi. Karena itulah ini semuanya bagian dari kerangka teoritik di dalam penulisan buku ini. Karena negara hukum yang demokratis itu harus ditopang dengan sistem yang demokratis pula di dalam suatu negara hukum demokratis. Nah, saya kira Indonesia termasuk negara yang menganut pada sistem kerangka negara hukum demokratis ini untuk mengatur segala tata kelola pemerintahannya. Termasuk beda tuh, Bapak Ibu sekalian, kemudian dalam buku ini juga saya menuliskan bagaimana hubungan pemilu dengan negara demokratis. Nah, kalau kita lihat sebagaimana tadi dalam konteks teori negara hukum bahwa pilar-pilar instrumen demokratisnya itu salah satunya adalah pemilu. Maka pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat dilaksanakan dalam kerangka untuk pergantian kepemimpinan secara damai dan tertib. Nah, ini saya kira hubungan antara pemilu dan negara hukum demokratis. Nah, kita sangat percaya bahwa pemilu adalah sebagai salah satu instrumen sarana bagi kedaulatan rakyat untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan itu ya. Bahkan pemilu merupakan salah satu sarana untuk mengkonversi suara rakyat itu untuk menyeleksi pemimpin pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif itu. Ini dengan jelas saya menuliskan di dalam buku ini. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dalam buku ini memang aspek kerangka selain dari kerangka negara hukum demokratis, saya membahasnya dalam topik yang sangat esensial, yaitu adalah aspek politik hukum. Nah, kalau kita membaca buku ini, tentu saja kita akan melihat, mendeskripsikan siapa yang sebenarnya politik hukum itu. Politik hukum dalam buku ini saya menyebutkan sebagai suatu proses pembentukan hukum dalam konfigurasi politik ketatanegaraan. Nah, memang sehingga politik hukum dalam buku ini saya menyebutkan sebagai, saya meletakkan kajiannya sebagai studi kebijakan hukum dalam latar belakang politik dan lingkungan yang nantinya bisa mempengaruhi terhadap lahirnya suatu hukum itu sendiri. Dalam konteks ini adalah misalnya undang-undang pemilu itu. Nah, politik hukum ini sebenarnya adalah sebagai pilihan tentang hukum yang akan diberlakukan, sekaligus tentang pilihan-pilihan hukum yang akan dicabut atau diberlakukan, yang semuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara hukum, seperti misalnya yang tercantum di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Ini nanti mungkin akan bisa dielaborasi oleh Pak Hasim dan Pak Radian. Nah, saya menemukan bagaimana hubungan antara politik hukum dan pembentukan
undang-undang pemilu misalnya itu. Nah, berangkat dari ini sebenarnya teori yang pernah disampaikan oleh Profesor Mahfud MD ya. Kalau kita lihat bahwa konfigurasi politik akan melahirkan produk hukum. Konfigurasi politik yang demokratis tentu akan melahirkan hukum yang responsif atau populis. Sedangkan konfigurasi politik hukum yang otoritarian itu akan melahirkan produk hukum yang elitis dan konservatif. Saya kira ini mungkin masih bisa relevan apa yang teori yang disampaikan oleh Mahfud MD ini ya, karena produk hukum yang konservatif atau elitis itu adalah produk-produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, keinginan pemerintahan, dan kemudian yang bersifat positifis instrumentalis. Jadi hukum yang konservatif ini menjadi alat di dalam pelaksanaan ideologi dalam program negara. Memang akan kita bisa lihat produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh parlemen misalnya ya, karena undang-undang itu dibentuk dan dibuat oleh oleh DPR dan pemerintah, maka itu sifatnya adalah secara politik. Jadi bahkan hukum itu tidak menjadi otonom. Jadi dia menjadi kristalisasi di dalam pelaksanaan politik pemerintahan berdasarkan konfigurasi politik kekuasaan misalnya yang terjadi di parlemen. Nah, yang kedua perspektifnya adalah produk hukum yang responsif atau populistik ini adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan yang sangat besar ya bagi partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial. Jadi saya kira ini adalah hukum yang responsif ya, hukum yang lebih populis, yang progresif karena di dalamnya melibatkan partisipasi masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat sipil ya yang memiliki tuntunan perkembangan zaman ya di mana mereka hidup. Nah ini kira-kira konfigurasi politik hukum sangat mempengaruhi terhadap produk hukum yang dikeluarkan, karena kita sedang berbicara bagaimana pembentukan hukum itu dimulai dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Meskipun memang di dalam konsideran pembentuk undang-undang itu kan bisa dilihat dari aspek yuridisnya, kemudian aspek filosofisnya, dan aspek politisnya itu. Nah ini kira-kira kekuatan-kekuatan politik di parlemen itu akan bisa mempengaruhi terhadap produk hukum. Salah satu yang bisa kita lihat kristalisasi dari pengaruh politik di dalam pembentukan undang-undang pemilu itu, misalnya berkaitan dengan pembahasan pansus yang kita lihat pada RUU Pemilu berkaitan dengan metode konversi suara presiden threshold dan parlemen threshold itu. Nah, kita lihat saya di dalam buku ini saya melihat bahwa ada 5 opsi ya yang diberikan, misalnya terkait dengan isu ambang batas presiden. Opsi A itu menyebutkan 20-25% ya. Kemudian ambang batas parlemen itu 4%, sistem pemilunya adalah proporsional terbuka, besaran kursi 3 sampai dengan 10, dan konversi suaranya berdasarkan sental murni. Nah, kalau kita lihat ada 5 opsi ini, konfigurasi politik di parlemen itu misalnya pada hingga 21 Juni 2017 keputusan yang diambil setelah 4 fraksi yang memilih RUU Pemilu opsi B, yaitu presiden threshold 0% itu adalah fraksi Partai Amanat Nasional, Gerindra, Demokrat, PKS, itu yang kemudian melakukan aksi walkout ya. Kemudian sementara 6 fraksi yang lain, PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, Hanura, dan P3 itu melakukan aklamasi memilih opsi A, yaitu presiden threshold sebesar 20% kursi di DPR atau 25% suara nasional.
sementara parliamentary threshold itu 4%. Ini juga setelah itu kemudian Undang-Undang 7 tahun 2017 ya diundangkan dengan melalui berbagai proses konfigurasi politik di parlemen. Ini kira-kira salah satu contoh saja di mana konfigurasi politik di kekuasaan di parlemen itu turut mempengaruhi terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah ini saya kira ini yang berkaitan dengan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Ini sebenarnya di pasca pemilu 2019 ini kemudian ada kebutuhan bagi partai-partai politik yang kemudian mengajukan agar parliamentary threshold itu ada dua opsi, ada yang ingin ditambah menjadi 7%, ada yang ingin agar parliamentary threshold itu hanya 0% itu, jadi tidak ada itu. Ini tentu saja ini sangat mempengaruhi terhadap kebijakan penerapan parliamentary threshold ini yang bagaimana menyederhanakan partai politik itu. Ini kemudian yang kedua itu adalah alokasi kursi dan daerah pemilihan. Ini tentu saja juga sangat mempengaruhi karena ini bagian dari studi-studi ilmu kepemiluan yang tentu mempengaruhi terhadap sebuah hukum itu. Kang, hajar Kang. Ketiga, ya saya cepat-cepat saja biar nanti bisa kita diskusi itu, karena ada Pak Hasim yang akan bisa mengelaborasi lebih jauh. Kemudian yang kedua, tema tentang relasi putusan Mahkamah Konstitusi itu. Jadi saya melihat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam politik hukum pemilu turut mempengaruhi terhadap kebijakan hukum pemilu kita. Sebagai lembaga peradilan yang memiliki kekuasaan kehakiman, MK memiliki fungsi yang sangat strategis sebagai sumber hukum di bidang pemilu untuk merubah wajah pemilu kita yang secara konstitusional. Putusan MK ini saya kira karena bersifat final dan mengikat terhadap objek sengketa yang kemudian ikut turut mempengaruhi di dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun putusan MK itu menjadi sumber hukum, tapi kemudian di dalam tindak lanjut putusan MK itu kemudian menjadi salah satu materi dan norma dasar di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pemilu maupun peraturan KPU. Saya kira banyak putusan MK yang kemudian merubah wajah pemilu kita dan itu langsung ditindaklanjuti serta-merta oleh KPU Republik Indonesia. Nah ini beberapa putusan MK saya kira saya sudah kemukakan di dalam buku ini ya. Putusan MK nomor 14 misalnya tahun 2013 tanggal 23 Januari 2014 tentang penyelenggaraan Pilpres adalah dilakukan serentak dengan pemilu anggota lembaga perwakilan. Nah, saya kira ini yang membentuk Undang-Undang 7 tahun 2017 di mana pemilu serentak dilakukan ya, itu antara pemilu presiden dan pemilu DPR itu. Nah, yang berikutnya yang saya menjadi pembahasan serius di dalam buku ini adalah berkaitan dengan politik hukum dan disharmoni netralitas ASN. Karena isu-isu sentral terkait dengan netralitas ASN ini sangat menjadi bagian penting di dalam pelaksanaan pemilu. Saya mengkajinya ada beberapa politik hukum yang bisa ditemukan larangan ASN ini dalam politik praktis. Misalnya pada Undang-Undang 7 tahun 2017 ya pasal 240 ayat 1 bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat di dalam huruf K itu mengundurkan diri sebagai kepala daerah ASN ya TNI Polri dan ini bisa ditemukan di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Begitu pula di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 ya pasal 7 ayat 2 dan juga Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN pada pasal 2. Nah, secara filosofis sebenarnya politik hukum pelarangan ASN ini paling tidak ada dua hal yang bisa kita lihat di dalam buku ini saya menuliskan
bahwa pengaturan netralitas ASN itu dalam rangka untuk menjaga integritas, profesionalitas, dan netralitas ASN. Karena memang ASN itu adalah sebagai pelayanan publik, maka dia harus bersikap netral di dalam semua kontestasi pemilu kita itu. Kemudian yang kedua itu mencegah penyalahgunaan wewenang baik oleh ASN maupun oleh calon sendiri itu. Nah, ini saya kira ada beberapa halaman di dalam buku ini saya tuliskan. Nah, yang berikutnya itu adalah pembahasan berkaitan dengan kelembagaan penyelenggara pemilu dalam mewujudkan pemilu beretika, berintegritas, ya, dan transparan. Ini saya kira dimulai pada dalam konstitusi kita yang diatur di dalam pasal 22E ayat 5, di mana pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Di dalam suatu komisi pemilihan umum, di sini memang dicantumkan suatu komisi pemilihan umum itu adalah huruf kecil, ya, bukan huruf besar itu. Ini kemudian merujuk dari ini ada putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian menyatakan bahwa lembaga penyelenggara pemilu itu adalah KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi di dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, ini saya pada bab bagian yang berkaitan dengan kelembagaan penyelenggara pemilu itu, saya menuliskan juga berkaitan dengan bagaimana desain kelembagaan penyelenggara pemilu yang perlu di gagasan upaya evaluatif, termasuk misalnya eksistensi dan kedudukan Bawaslu sebagai pengawas pemilu dan juga memiliki kewenangan adjudikasi di dalam penyelesaian sengketa proses pemilu dan sengketa administrasi pemilu. Tentu saja bahwa politik hukum kita ingin menjadikan bahwa upaya untuk kehadiran lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri, nasional, dan profesional itu adalah dalam rangka untuk menjaga martabat pemilu kita ini bisa berjalan dengan baik, kemudian sebagai desain pemilu yang beretika, ya, dan kemudian penyelenggara pemilu yang profesional dan transparan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sesi bab terakhir saya menuliskan tentang pemilu inklusif, hak pilih dalam pemilu. Nah, ini kira-kira bahasanya adalah terkait dengan merekonstruksikan kembali bagaimana pemilu yang inklusif itu, yang merupakan bagian penting untuk memberikan jaminan dalam menggunakan hak pilihnya tanpa hambatan gender, ya, etnik, agama, usia, kondisi fisik, dan kondisi wilayahnya. Bahkan di sini saya menuliskan bagaimana hukum atau undang-undang memberikan perlindungan terhadap hak politik penyandang disabilitas mental di dalam pemilu, dan kemudian bagaimana pemilu inklusif itu salah satu parameternya adalah memberikan hak jaminan terhadap penyandang disabilitas dalam ikut serta berpartisipasi di dalam pemilu. Dan pemilu inklusif juga bagaimana memberikan pemenuhan hak konstitusional warga negara yang ada di rumah sakit, yang tentu saja ini juga berdasarkan pada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 untuk memberikan jaminan hak-hak konstitusional di dalam memilih bagi setiap warga negara. Nah, ini perumusan pasal-pasal tersebut jelas tidak membenarkan adanya diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama, dan keturunan, karena semua memiliki hak kesetaraan yang sama di dalam politik dan ikut serta berpartisipasi di dalam pemerintahan. Kira-kira itu, Bapak Ibu sekalian, singkat dari 5 bagian dari buku yang saya tulis ini, sehingga menjadi satu buku di dalam dinamika politik hukum pemilu dalam konstruksi negara hukum demokrasi. Saya kira itu mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti mungkin akan dielaborasi lebih jauh oleh Pak Hasim dan Pak Radian, dan kita bisa diskusi secara bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.